Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah buku yang bahkan para ahli pemecah kode terbaik di dunia, bahkan kecerdasan buatan sekalipun, tidak bisa membacanya? Bukan. Ini bukan fiksi dari film Dan Brown. Ini adalah kenyataan. Sebuah misteri yang telah membingungkan para sejarawan, ahli bahasa, dan kriptografer selama lebih dari 1 abad. Selamat datang di Sejarah dalam Semenit, dan hari ini kita akan menyelami misteri naskah Voynich. Bayangkan sebuah buku kuno. Sampulnya dari kulit sapi muda, kertasnya menguning dimakan usia. Ketika kamu membukanya, kamu tidak akan menemukan bahasa Latin, Yunani, atau bahasa kuno lainnya yang bisa dikenali. Sebaliknya, kamu akan disambut oleh ratusan halaman berisi tulisan tangan yang rapi, namun dalam aksara yang sama sekali asing. Sampai hari ini, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa membaca satu kata pun dari naskah ini. Naskah ini dinamai sesuai penemunya, Wilfred Voynich, seorang pedagang buku antik Polandia yang menemukannya pada tahun 1912 di sebuah perguruan tinggi Yesuit di Villa Mondragon, Italia. Penanggalan karbon menunjukkan bahwa naskah ini dibuat sekitar awal abad ke-15. Antara tahun 1404 hingga ke 1438, ini menempatkannya tepat di jantung Renaissance Eropa, sebuah masa penuh penemuan dan inovasi. Namun, isi dari buku ini seolah berasal dari dunia lain. Apa yang membuat naskah Voynich begitu memikat? Bukan hanya tulisannya yang misterius. Ilustrasinya juga sama anehnya. Buku ini penuh dengan gambar-gambar berwarna yang detail. Ada bagian yang didedikasikan untuk botani. Tetapi tanaman-tanaman yang digambar tidak cocok dengan spesies manapun yang kita kenal di bumi. Beberapa terlihat seperti gabungan dari bagian-bagian tanaman yang berbeda, menciptakan flora fantasi yang indah, sekaligus membingungkan. Lalu ada bagian astrologi, penuh dengan diagram zodiak dan simbol-simbol langit, tetapi dengan sentuhan yang aneh. Konstelasi yang digambarkan memiliki bintang tambahan, atau diatur dalam formasi yang tidak biasa. Ada pula gambar matahari dan bulan, dengan wajah manusia. Seolah-olah mereka adalah entitas hidup yang mengamati dunia dari atas. Bagian yang paling membingungkan mungkin adalah bagian biologis. Halaman-halaman ini dipenuhi gambar wanita-wanita, seringkali dalam kelompok, yang sedang mandi, atau berinteraksi dengan sistem pipa dan tabung yang rumit dan aneh. Cairan hijau mengalir melalui struktur-struktur ini, dan anatomi para wanita tersebut terkadang digambarkan secara simbolis, bukan realistis. Apa artinya semua ini? Apakah ini penggambaran ritual penyembuhan, proses alkimia, atau sesuatu yang sama sekali di luar pemahaman kita? Selama bertahun-tahun, banyak sekali teori yang muncul tentang asal-usul dan tujuan naskah Voynich. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa ini adalah sebuah buku palsu yang rumit, atau hoax, yang dibuat untuk menipu seorang kolektor kaya. Mungkin dibuat oleh Wilfred Voynich sendiri untuk meningkatkan nilai jualnya. Namun, penanggalan karbon membantah teori ini, karena naskah ini jelas dibuat Barry Badbot sebelum Voynich menemukannya. Selain itu, kerumitan bahasa dan ilustrasinya menunjukkan tingkat usaha yang luar biasa hanya untuk sebuah tipuan. Analisis statistik terhadap teksnya menunjukkan pola yang konsisten dengan bahasa alami, bukan coretan acak. Teori lain yang lebih fantastis menyebutkan bahwa naskah Voynich adalah karya alien, sebuah ensiklopedia dari dunia lain yang entah bagaimana bisa sampai ke bumi. Gambar tanaman aneh dan diagram kosmik seolah mendukung gagasan ini. Mungkinkah ini panduan tentang flora dan fauna dari planet lain? Pesan dari peradaban luar angkasa yang menunggu kita cukup maju untuk memecahkannya? Ada juga yang percaya bahwa naskah ini adalah buku sihir atau teks alkimia rahasia. Pada abad pertengahan dan Renaissance, pengetahuan tentang herbal, alkimia, dan astrologi seringkali dianggap berbahaya dan harus dijaga kerahasiaannya. Mungkin penulisnya menciptakan bahasa sandi yang unik untuk menyembunyikan pengetahuannya dari pihak gereja atau saingan. Gambar-gambar tanaman bisa jadi resep ramuan, dan diagram biologis bisa jadi petunjuk untuk menciptakan homunculus atau batu bertuah. Penulisnya bisa jadi seorang jenius
seperti Leonardo da Vinci, yang juga dikenal menggunakan tulisan cermin untuk menyembunyikan catatannya. Upaya untuk memecahkan kode ini sangatlah intens. Selama Perang Dunia, para pemecah kode militer terbaik dari Amerika dan Inggris, orang-orang yang berhasil memecahkan kode Enigma milik Jerman, mencoba peruntungan mereka dengan naskah Voynich. Hasilnya, nihil. Mereka tidak menemukan apa-apa. Di era modern, para peneliti telah menggunakan algoritma komputer canggih dan kecerdasan buatan untuk menganalisis teks tersebut. Beberapa program AI mengklaim telah menemukan pola. Misalnya mendeteksi bahwa bahasanya mungkin berbasis bahasa Ibrani atau rumpun bahasa Roman. Tetapi tidak ada yang berhasil menerjemahkan satu kalimat pun secara meyakinkan. Setiap kali ada terobosan, selalu ada ahli lain yang membantahnya. Misteri ini semakin dalam ketika kita mencoba melacak siapa penulisnya. Beberapa nama telah diusulkan. Ada yang menunjuk Roger Bacon, seorang filsuf dan biarawan abad ke-13 yang terkenal karena minatnya pada ilmu pengetahuan dan kriptografi. Namun, penanggalan karbon lagi-lagi membuat teori ini tidak mungkin. Kandidat lain adalah John Dee, seorang ahli matematika, astronom, dan penasihat Ratu Elizabeth I, yang juga seorang alkemis terkenal. Ia diketahui memiliki koleksi buku-buku kuno yang luas. Mungkinkah ia yang menciptakan atau memiliki naskah ini? Ketidakmampuan kita untuk memahami naskah Voynich adalah pengingat yang kuat tentang betapa luasnya sejarah dan betapa banyak hal yang masih belum kita ketahui. Buku ini berdiri sebagai monumen dari sebuah pikiran atau budaya yang telah hilang dari waktu. Apakah itu sebuah karya seni yang rumit tanpa makna tersembunyi, hanya untuk kesenangan estetika penciptanya? Ataukah itu kunci untuk membuka ilmu rahasia dari peradaban kuno yang terlupakan? Satu hal yang pasti, naskah Voynich terus menantang kecerdasan dan imajinasi kita. Setiap halamannya adalah sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Setiap ilustrasinya adalah sebuah teka-teki visual. Buku ini adalah perwujudan dari misteri itu sendiri. Diam dan bisu, menyimpan rahasianya dengan rapat selama lebih dari 600 tahun. Jadi, sekarang giliran kamu. Setelah mendengar semua ini, menurutmu apa sebenarnya naskah Voynich? Apakah ini buku teks medis kuno yang ditulis dalam bahasa sandi, sebuah karya fiksi fantasi dari abad pertengahan, atau mungkin banner-banner pesan dari dunia lain? Tidak ada jawaban yang salah di sini. Karena sampai hari ini, pendapatmu sama validnya dengan pendapat para ahli top dunia. Tuliskan teori terbaikmu di kolom komentar di bawah. Saya sangat penasaran ingin membacanya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Sejarah dalam Semenit. Jika kamu menyukai misteri-misteri sejarah seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan episode kami berikutnya. Sampai jumpa di misteri selanjutnya.